Setiap hari, cadangan energi yang berasal dari fosil semakin turun akibat pertumbuhan jumlah penduduk dan perkembangan sektor industri. Namun hingga kini, pemanfaatan energi alternatif di Indonesia baru mencapai 14,11% dari total konsumsi energi nasional. Tapi di samping itu, kita sering melihat potensi-potensi yang dapat dijadikan energi listrik seperti cahaya matahari dan limbah biomasa. Berdasarkan data ESDM 2023, Indonesia memiliki potensi cahaya matahari yang dapat dijadikan energi listrik hingga 3.300 gigawatt. Sedangkan potensi energi biomasa yang didapatkan dari sisa hasil pertanian mencapai 24,46 gigawatt, seperti 4,5 juta ton tongkol jagung, 1 juta ton ampas tebu, 400.000 ton kulit kopi dan kakao, serta 15 juta ton sekam padi. Namun, apakah potensi tersebut telah dimanfaatkan secara maksimal? Nyatanya, pemanfaatan energi surya menjadi listrik belum mencapai 1%, sedangkan pemanfaatan limbah biomasa menjadi energi listrik baru mencapai 3,4%. Lalu, sampai kapan kita terus mengandalkan energi fosil yang jumlahnya semakin menipis dan meninggalkan pencemaran bagi lingkungan? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan umatnya dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi, "Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya." Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat tersebut menjadi larangan bagi manusia untuk membuat kerusakan di bumi setelah Allah memperindah dan menyeimbangkannya melalui hukum-hukum alam dan syariat. Dari ayat tersebut dapat menjadi pengingat agar manusia mencari alternatif energi yang lebih bersih seperti energi surya dan biomasa. Oleh karena itu, konsep futuristik pembangkit listrik hybrid tenaga surya dan biomasa dalam mendukung pertanian mandiri hadir sebagai solusi inovatif yang dapat menjawab tantangan krisis energi sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan. Pembangkit listrik ini dirancang untuk memanfaatkan potensi sumber energi yang melimpah di kawasan pertanian seperti sinar matahari dan limbah biomasa. Solusi ini dapat mendukung cita Presiden dan Wakil Presiden pada poin kedua mengenai kemandirian energi nasional melalui sektor pertahanan, poin kelima mengenai hilirisasi sumber daya alam, dan poin keenam mengenai pembangunan desa. Proses pembangkit listrik ini dimulai dari panel surya yang menangkap energi cahaya dari panas matahari dan mengubahnya menjadi energi listrik ketika intensitas cahaya matahari tinggi. Kemudian, energi listrik disalurkan ke inverter untuk mengubah energi listrik menjadi arus searah. Lalu, energi listrik tersebut diatur oleh komponen solar charge control sebelum akhirnya disimpan dalam baterai. Sedangkan limbah biomasa digunakan ketika intensitas matahari rendah atau ketika limbah sedang melimpah dengan cara limbah biomasa dimasukkan ke dalam tubuh gasifikasi. Kemudian dilakukan proses gasifikasi hingga mencapai suhu 700 derajat Celcius yang akan menghasilkan gas hidrogen, karbon monoksida, dan metana dengan tekanan tinggi. Selanjutnya, tekanan tinggi tersebut akan mendorong piston untuk bergerak yang terhubung dengan generator, sehingga generator akan mengubah energi gerak menjadi energi listrik yang akan disimpan dalam baterai. Penyimpanan energi listrik dalam baterai juga diatur oleh mikrokontroler yang dapat memindahkan suplai energi listrik pada baterai sehingga tidak terjadi kelebihan muatan energi listrik. Selain itu, mikrokontroler juga berguna untuk memantau suhu gasifikasi dan energi listrik yang telah dihasilkan. Nah, inovasi ini juga sangat berpotensi untuk proyek besar secara nasional, sehingga banyak pihak yang akan terlibat seperti pemerintah untuk pemangku kebijakan sekaligus fasilitator dalam mendukung implementasi, kelompok petani yang akan menjadi pelaksana operasional sistem, perguruan tinggi dan lembaga riset yang memiliki peran dalam mengembangkan pengembangan listrik hybrid sesuai dengan kondisi lapangan, dan terakhir pihak industri untuk menyediakan komponen-komponen yang diperlukan pembangkit listrik hybrid. Dengan hadirnya pembangkit listrik hybrid tenaga surya dan biomasa, potensi energi yang sebelumnya tidak dimanfaatkan dapat digunakan menjadi energi listrik di kawasan pertanian, sehingga di masa depan kebutuhan energi kelompok petani dapat terpenuhi dan tidak memerlukan pasokan energi dari luar.